Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi, pengertian sampel, teknik sampling, manfaat sampling, dan kesalahan sampling. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut. Pengertian populasi. Populasi merupakan generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling terbagi atas dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, simple random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, proportionate random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan untuk bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya, jumlah pegawai S1 45, S2 30, STM 800, ST 900, SMEA 400, ST 300. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut yang diambil secara proporsional jumlah sampel. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang populasinya. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, 700 orang lulusan SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 diambil semuanya sebagai sampel karena keduanya itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat, culture sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Teknik sampling daerah ini menggunakan 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, tahap kedua menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. B. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdapat 6 teknik, diantaranya: pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling kuota. Teknik ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai kuota atau jumlah yang diinginkan. Ketiga, sampling aksidental.
Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat, sampling purposive. Teknik purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kelima, sampling total. Sampling total adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Keenam, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Selanjutnya, manfaat sampel. Ini terbagi atas 4. Pertama, dia menghemat biaya penelitian, menghemat waktu penelitian, menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Kesalahan sampling itu pertama, sampling error. Kesalahan ini ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja, tidak semua populasi. Ini dapat dikontrol dengan secara hati-hati mendesain penarikan sampelnya. Kesalahan yang kedua itu non-sample error. Kesalahan yang ditimbulkan karena sebab lain pada survei dan lebih sulit dikendalikan. Oke, sampai di situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.